Pengantin dari keluarga siapa yang naik taksi datang? Begitu sederhana. Aku terlahir kembali. Terlahir kembali sehari sebelum pernikahan. Kehidupan sebelumnya, aku diam-diam menyukai teman masa kecilku, Gu Huaifeng, selama 8 tahun. Untuk ke-99 kalinya dia membuatku mengenakan gaun pengantin untuk menikah dengannya. Huaifeng. Hahaha. Akhirnya kamu tertawa. Gu Huaifeng, kamu lagi-lagi meminta aku untuk membuat Su Ruowan bahagia. Kamu sendiri tahu itu lagi. Saat sekolah selalu wajah cemberut, mengikuti di belakang si ganteng sekolah. Sayang sekali, rumah bangkrut. Sekarang kamu jadi bayangan Wanan, tidak cukup layak. Kakak Huaifeng bilang menikah. Kamu berharap bisa bertambah sayap dan terbang ke sini. Sebagai teman sekelas lama, aku ini sudah dipermalukan sampai bersih olehmu. Sekarang di kepalamu, sudah terpatri nama Gu Huaifeng. Sampai meresap, ya, hahaha. Huaifeng. Ketekunan seperti ini, benar-benar menakutkan. Tidak tahu malu. Tidak tahu malu hahaha. Benar-benar tidak mencintai diri sendiri, meminta masalah sendiri, memalukan. Hahaha. Bukankah ini mempermalukan diri sendiri? Benar-benar tidak tahu malu. Orang tua mengajarkan apa? Sangat tidak tahu malu. Seorang gadis seperti ini, kalau aku sudah tidak berani bertemu orang. Bagaimana bisa punya muka melakukan hal seperti ini? 8 tahun tulus, sia-sia saja. Gu Huaifeng, aku tidak akan mencintaimu lagi. Buka mata lagi, aku memilih menikah dengan orang asing yang diperkenalkan oleh ibu. Aku sudah memutuskan untuk menikah denganmu. Cerdas. Besok di hotel. Tidak akan bertemu, tidak akan pergi. Gu Huaifeng, aku datang untuk menikah. Sayangnya di dunia ini, pengantinnya bukan kamu. Bahkan babi pun tahu bahwa itu tetap untukmu. Kenapa kamu masih tidak tahu? Bro Huaifeng, atau hatimu terlalu lembut. Sudah kubilang kamu tidak pantas untuk dia. Kenapa masih terus mengejar? Aduh, seandainya aku tahu kamu berani pakai seperti ini. Aku sudah pesan satu dari Paris untukmu. Barang murahan apa itu? Memalukan kita. Terima kasih ya, kalau begitu, kamu pesan sekarang saja. Senzi. Kamu sudah banyak berkembang. Kamu kira, aku akan menjelaskan dengan rendah hati. Gaun pengantin ini tidak murah. Gu Huaifeng, skripmu. Aku sudah membacanya sampai habis. Su Ruowan, kamu di sini. Masih puas.
Biasa saja. Kalau kamu merasa biasa saja, itu sudah menjadi kehormatan bagi pakaian ini. Bawa dia pergi. Tidak perlu, Huai Feng. Aku bisa ganti sendiri. Tidak mau merepotkan mereka. Itu karena Wan Wan punya OCD. Dia merasa bajunya kotor. Makanya kami minta kamu yang postur tubuhnya mirip, untuk membantunya mencoba. Kamu tidak benar-benar berpikir. Aku akan membawamu ke pesta dansa. Keluargamu sudah bangkrut. Segera cari pekerjaan. Apa yang kamu lakukan di kalangan atas? Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Ingat, bersihkan dengan desinfektan. Aku tidak memakai yang mengandung bakteri. Dan pakaian yang kumuh. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Gu Huaifeng, apa kamu benar-benar berpikir, aku akan selamanya menjadi milikmu? Lelucon murah untuk menyenangkan orang lain. Mau aku bantu pesankan gaun pengantin mewah? Tidak juga tidak apa-apa, tapi kamu harus memberi aku DP atau semacamnya, kan? Oh, aku lupa. Kamu miskin banget sampai bunyi uangnya. Kalau tidak, gunakan gelang ini sebagai tukarannya saja. Tidak usah. Ini adalah satu-satunya peninggalan ayahnya yang sudah meninggal. Seluruh keluarganya. Hanya benda ini yang ada nilainya. Shen Ziyi. Kamu akan menikah dengan Huai Feng, kan? Ini sangat tidak menghormati Kak Wan Wan. Lebih baik, kamu berikan saja gelang ini kepada Kak Wan Wan. Sebagai permintaan maaf, bukan? Ayahmu sudah meninggal lebih dulu. Kenapa kamu simpan benda sial ini? Wan Wan. Kalau kamu mau, aku akan buat mereka lepas dan memberikannya padamu. Aku tidak mau. Aduh. Kakak Wan tidak tertarik. Kalau begitu, kita buat Wan Wan dengar bunyi keras saja, agar dia merasa lebih baik. Lepaskan aku cepat. Jangan bergerak. Ini bukan satu-satunya warisan dari ayahmu, kan? Kenapa kamu tidak berjuang bersama kami? Tidak, sih, barang-barang yang diberikan ayahku, semuanya terkunci di brankas. Ini barang murahan yang Gu Huaifeng berikan sebelumnya. Ukuran ini terlalu kecil. Setelah dipakai, tidak bisa dilepas lagi. Aku sedang bingung bagaimana cara memecahkannya. Gu Huaifeng. Aku tahu kamu datang hari ini, untuk melihatku dipermalukan, hanya untuk membuat Su Ruawan senang. Sekarang pergi ke toko gaun pengantin, bantu Wan Wan mencoba sebuah gaun, ingat untuk kirim fotonya ke aku, sekalian sewa gaun pengantin untuk dirimu sendiri, besok datang ke hotel untuk menikah denganku. Ternyata sama persis seperti yang kukatakan di kehidupan sebelumnya, sayangnya otak jatuh cintaku sudah sembuh. Kenapa dia tidak coba sendiri saja? Dulu dia selalu ingin menjilat kakiku. Shen Ziyi, kamu tidak melakukan seperti yang kukatakan. Bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu mencintaiku dengan cara yang gila? Tapi aku besok. Wang Wan bilang makan malam-malam ini tidak sesuai selera. Aku segera pergi. Jangan bicara banyak. Aku transfer uang ke kamu. Ayo pergi. 20.000 yuan. Ngomong-ngomong, aku akan menikah dengannya besok. Memang harus menyewa gaun pengantin. Sudahlah, ini yang terakhir kali ya. Wah, cantik sekali.
Gaun ini benar-benar dibuat khusus untukmu. Seperti akan menghadiri pesta dansa yang megah. Pesta dansa. Aku bahkan tidak punya pasangan dansa. Sudah tidak membayangkan hal-hal ini lagi. Mau pasangan dansa apa? Kakak, kamu memang ratu. BGM bawaan sendiri. Dimanapun jadi pusat perhatian. Ratu. Sudah 8 tahun jadi pengagum setia. Yang didapat hanyalah berkali-kali drama. Mungkin itu bukan hal yang buruk. Harus berterima kasih padanya karena telah melepaskan. Gu Huaifeng, kamu seperti layang-layang di langit. Aku selalu mengejarmu. Tapi benang layang-layangnya sudah putus. Aku juga akhirnya bisa pergi. Masih bisa diterima, ambil yang ini saja. Nanti aku minta supir untuk mengambilnya. Oh iya, jangan lupa sewa gaun pengantinnya. Tapi tidak boleh lebih cantik dari gaun ini. Besok kamu tidak boleh mencuri perhatian Wan Wan. Kalau tidak dia akan lebih kesal, tahu tidak? Di matamu dan hatimu, hanya ada dia selamanya. Wan Wan. Aku suruh dia coba gaunnya untuk lihat hasilnya. Tidak perlu. Mataku juga punya standar kebersihan. Yaitu, kami setiap malam memakai kain lepun sudah high-end. Orang tertentu yang mengenakan jubah naga pun bukan ratu. Iya. Sudah hampir 30 tahun, masih begitu antusias membantu orang mencoba baju. Menurut saya, hanya ingin keluar film. Dia hanya tidak bisa hidup tanpaku. Dia takut jika dirinya bahkan tidak memiliki sedikit pun kegunaan yang hina ini akan sepenuhnya ditinggalkan olehku. Masih saja kita, Kak Huaifeng ya, mampu berempati dengan baik. Kalau begitu, lebih baik kita penuhi saja keinginannya. Aku selalu mengira kamu hanya tidak mencintai aku. Mengira bisa menghangatkan hatimu. Sekarang baru mengerti. Kau senang menginjak hatiku yang tulus ya. Aku akan menikah besok. Silakan ke sini. Senzi. Tidak tahu apakah terlihat bagus. Tentu saja terlihat bagus. Kakak, aku. Bakat dan kecantikan cocok. Lebih baik kita foto pernikahan. Berhenti. Kamu mau menikahiku, aku mau menikahimu. Pertemuan tak sengaja. Jangan terlalu akrab. Saya akan membungkusnya untuk Anda. Oh, tidak perlu. Belakangan ini sewa terlalu mahal. Aku lebih baik sewa yang murah saja. Tuan tadi sudah membelinya untukmu. Gu Huaifeng, hari ini aku datang untuk menikah.
Wan beberapa hari ini sedang tidak mood. Aku sengaja mencarikan hiburan untuknya. Kenapa kamu masih kecanduan berakting? Tapi, bukan denganmu. Lupakan saja, seorang yang terobsesi menikah. Namamu sudah terkenal buruk di kalangan ini. Hanya Huan Feng yang masih merasa kasihan padamu. Shen Ziyi, sebelum kamu berusia 30 tahun. Cepat cari orang jujur buat nerusin saja. Biar kamu yang menarik perhatiannya. Bikin dia sekarang benci menikah sampai segitunya. Pasti harus kasih penjelasan dong. Aku itu kasihan sama dia. Baiklah kalau kamu memang mau nikah sama aku. Ayo kita masuk. Selesai. Shen Ziyi, aku memberimu jalan keluar, Win Ge. Kamu malah makin menantang. Pengantinku sudah sampai. Siapa itu? Aku, jangan omong sembarangan. Kamu juga lumayan dari segi penampilan. Badanmu juga cukup seksi. Kenapa terus menatap si Gu Huaifeng itu? Sungguh merindukan pria. Ya, kita berdua bisa saling menghibur. Lah, kamu ini kelaparan sekali. Sampai tanah pun ingin kamu gigit. Itu karena aku terlalu mabuk. Salah orang. Li Haoran, kamu sudah punya kemampuan sekarang. Shen Ziyi, aku sudah bilang kamu harus menghapusnya. Kamu diam-diam menyimpannya untuk mengancamku. Ya, kamu suka mengingatnya, kan? Masuk saja. Kita sekarang langsung mengadakan pesta. Li Haoran hanya ingin mengambil sesuatu yang tidak kamu inginkan. Hanya bermain-main saja. Biarkan saja. Itu juga sejarah kelammu. Haoran sudah jelas, kalau dia tidak keberatan dan mau menerima, maka terimalah saja. Lagi pula, itu lebih baik daripada mencari yang biasa-biasa saja. Aku sudah mengejarmu selama 8 tahun, tapi tetap menjaga diri. Kalian semua terus berbicara tentang menerima dan ingin menikah. Menyiramkan air kotor ke tubuhku. Sini. Cium satu. Dasar bajingan, berani pukul aku. Kamu melakukan pelecehan paksa. Aku hanya membela diri. Gu Huaifeng, suamiku sudah menungguku di dalam. Tapi pernikahanku tidak menerima sampah. Jadi, kalian semua bisa pergi. Tiga. Aku segera datang. Shen Ziyi, aku sudah menunggumu 8 tahun. Akhirnya menunggu hari ini juga. Shen Ziyi, sekarang kamu hebat sekali. Sudah belajar membalas, ya. Aku akan menikah. Kenapa buru-buru? Aku belum mengirimkan gaun pengantin dari Paris lewat udara. Memakai pakaian compang camping seperti ini. Menikah di hotel bintang 7 seperti ini. Tidak takut membuat orang tertawa sampai mati ya. Kalian jangan jadi badut di sini. Sekelompok orang yang tidak tahu barang. Gaun pengantin ini jelas adalah karya tangan Maestro Paris. Maestro tidak suka yang rumit, hanya mengejar potongan dan bahan yang sempurna. Pakaian ini terlihat sederhana, tapi barang satu itu harganya ratusan juta. Sewa sekali saja bisa puluhan juta. Shen Ziyi, aku suruh kamu sewa yang biasa saja. Kenapa kamu malah sewa yang paling mewah? Diam-diam menyewa perlengkapan langka. Mereka cuma mau menekan kita, Wuan. Apa kamu dari mana punya uang sebanyak itu? Apakah diam-diam pakai kartu Bro Huifeng? Jika kamu tidak menjelaskan dengan jelas hari ini, jangan harap bisa pergi. Ini adalah hadiah dari orang baik yang saya temui di toko gaun pengantin. Hahaha.
Kakak bangkrut sewa gaun pengantin dan bertemu orang baik. Memberikanmu satu gaun secara gratis. Yang bernilai jutaan. Bahkan drama pendek pun tidak berani membuatnya seperti ini. Hahaha. Kalian merobek pakaiannya. Kalau begitu, bagaimana dia bisa menandingi Wan Wan? Tuan Gu sungguh setia pada Kak Wan. Benar-benar penuh cinta. Tidak tahan melihat siapapun merebut perhatiannya. Iya. Dari mana dia dapat uangnya? Aku berani bertaruh. Kalau bukan hasil mencuri. Anggap saja saya kalah. Ternyata, semua orang tahu, saya hanya alat untuk menyenangkan Suruwawan. Dan demi ini, fakta yang jelas ini, saya telah mengorbankan kehidupan sebelumnya. Harga satu nyawa. Kalau hari ini kamu tidak melepas gaun pengantinnya untukku, jangan harap aku, menantumu, lepaskan itu. Lepaskan aku. Wan Wan, akhirnya kamu tersenyum. Dalam beberapa hari ini, kamu sedang tidak mood, khawatir tentang Sanwo. Sepertinya memelihara dia, masih ada manfaatnya. Setidaknya bisa membuatmu tersenyum. Kalau tidak, aku sudah menendangnya dengan satu kaki. Nona muda. Ini yang kamu atur. Ah, Aku belum pernah setuju dengan lamaranmu. Mereka menyebutku begitu. Tidak pantas, kan? aku sudah diatur ini. Nona muda, Pak Xie menyuruh kami menjemput Anda. Ternyata cuma sekelompok orang kacau. Oh, saya mengerti. Senzi. Sebenarnya ini kamu yang minta. Pemeran pengganti ya. Kamu hebat juga. Kamu benar-benar nekat ya. Aksi aktingnya jelek banget. Ternyata, uang ongkos yang kuberikan padamu, kamu pakai buat sewa aktor-aktor ini ya. Lain kali jangan lakukan lagi. Pohon besar ini. Sungguh lucu, tidak menyadari. Tetap di sisiku. Adalah yang bisa kau dapatkan. Pekerjaan dengan nilai terbaik. Gu Huaifeng, aku tidak mencintaimu lagi. Nilai terbaik yang begitu tinggi. Kalau begitu, cari orang lain saja. Kalau kamu sampai usia 30 tahun belum menikah, aku akan menikahimu. Baiklah. Aku sudah berjanji akan menikahimu, tapi bukankah kamu belum mencapai 30 tahun? Kalau begitu, nanti saja, aku akan memperlakukanmu lebih baik. Hei! Hei. Aku serius. Kalau tidak nanti saja, aku akan lebih sedikit menganggapmu sebagai hiburan. Oke kan? Jangan bercanda lagi. Wang Wan masih menunggu di sana. Tuan Gu. Selamat datang. Menghadiri pernikahan. Kenapa? Berkeliling dengan tangan kosong. Aku akan menikah. Ternyata itu dari toko gaun pengantin kemarin. Orang baik. Ternyata kamu. Aduh, aku tidak menangani Gu Huaifeng dengan baik. Bahkan melibatkan dia. Maaf ya, aku tidak menyangka akan melibatkanmu. Dan membuatmu harus menghadapi masalah-masalah ini. Senzi. Sepertinya, kamu benar-benar tidak ingat aku sama sekali. Xie Fei Chen. Kupikir siapa? Ternyata anak selingkuhan.
Cepat lihat sini. Ini adalah foto kecil lucunya. Tidak boleh ikut campur. Terima kasih. Shen Ziyi, kupikir kamu sudah berhasil. Kalaupun kamu ingin menyebalkanku, pilihlah yang bisa diandalkan. Dia ya. Diri sendiri saja sulit untuk dijaga. Diri sendiri saja sudah sulit untuk dijaga. Bukan. Keluarga Xie kemudian mengklarifikasi. Awalnya, ibu dari Xie Zong dijebak oleh seorang wanita licik yang menyukai Xie Lao. Untuk memisahkan mereka, masih menyebarkan rumor yang merusak. Tuan Xie yang terkenal itu, keluarga Xie di Yunjing. Keluarga Xie mencari anak ini selama 20 tahun. Setelah ditemukan, semua aset diserahkan kepadanya. Mengarang. Lanjutkan menulis. Terima kasih Fei Chen. Saya lihat kamu datang untuk cari uang. Datang jadi figuran, ya. Melihat tapi tidak mengatakannya. Kalau saya bilang, ini disebut pura-pura jadi nyata. Nyata juga pura-pura. Kak Huai Feng, demi persahabatan lama kita, maafkan saja mereka. Itu tergantung pada Shen Ziyi. Apakah dia benar-benar mengakui kesalahannya? Dia sudah 2 kali membantuku keluar dari kesulitan. Kali ini, aku harus berdiri di depannya. Shen Ziyi, sebelum aku menyesal, cepat ikut aku. Tuan Gu, kalian tidak diterima di sini. Shen Ziyi, kepala kamu kenapa begitu tidak terbuka? Meskipun kamu ingin naik ke dahan yang tinggi, setidaknya lakukanlah riset terlebih dahulu. Shen Ziyi, pilihanmu dalam memilih pria sungguh tidak baik. Aku mau menikah dengan siapa saja yang aku mau. Kalian gak berhak. Di sini sok tahu. Pertama kamu setia, menempel padaku selama 8 tahun. Sekarang malah cari pelengkap. Aku bilang, kamu bisa nggak sih jangan selalu mencari pria di tumpukan sampah? Bisakah kamu tidak terus mencari pria di tumpukan sampah? Tuan Gu, aku sarankan kamu pikir-pikir lagi. Kamu boleh menghina aku, tapi kamu tidak boleh menghina istriku. Ternyata, perasaan dilindungi oleh orang lain. Seperti ini. Gu Shao, silakan kembali. Kak, Shen Ziyi, kenapa tiba-tiba bersemangat, menggoda untuk menangkap, pertunjukan untukku? Aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak pergi bersamaku, kamu akan kehilangan aku selamanya. 3. 2. Berikan. Sore ini kakak tingkatku mengajak aku nonton film. Aku pergi dulu ya. Tidak boleh pergi. Aku akan menghitung mundur 3 kali. Kalau kamu tidak menolak dia, jangan harap aku akan peduli lagi padamu. 3. 2. Halo, senior. Aku harus kerja paruh waktu siang ini. Lihat saja, aku sudah bilang dia nggak bisa lepas dari aku. Ayo kita ke sana. Ayo kita ke sana. Berapa bayaran dia untuk penampilanmu? Aku tawarkan 100 kali lipat. Sekarang juga hilang dari depan mataku. 100 kali lipat. Kamu bahkan beli burger pakai uangku. Bagaimana kamu melakukannya? Dengan sikap keras kepala dan pelit. Bro, kita sekarang benar-benar berebut cewek, masih merebut pria. Aku tahu. Kamu menyalahkanku karena hanya melihat Suruawan. Demi dia, kamu terus memintaku berulang kali.
Ternyata dia jelas tahu, tapi terus pura-pura buta. Hanya karena merasa aku tak bisa lepas darinya. Selama 8 tahun ini, kamu bahkan belum pernah menciumku. Setiap hari menatapku dengan air liur di mulut, tapi tidak sampai mencari pelengkap peran sebagai pengganti makananku. Aku mengaku, dulu aku punya ilusi yang tidak realistis tentangmu. Nanti, fantasi kamu, saya yang tanggung. Gusao. Karena kamu ingin merebut milikku. Angpau. Keluarkan dulu. Bicara terus-menerus, kalian kan hanya untuk uang. Senzi, asalkan kamu pergi bersamaku sekarang, aku bisa mengabaikan semuanya sebelumnya. Tepat sekali, di sini banyak orang, aku bisa berjanji padamu. Mulai dari sekarang, saat ada orang, kamu bisa berjalan di belakangku. Saat tidak ada orang, kamu bisa berjalan di sampingku. Asalkan kamu ikut berjalan bersamaku sekarang, aku bisa memberimu 5% saham Gu. Wow. Grup Gu, 5% saham. Itu berarti tidak akan pernah bisa didapatkan seumur hidup. Tidak pernah ada yang bisa membuatku mencapai langkah ini. Aku melakukan ini karena kamu telah melayaniku dengan tulus selama bertahun-tahun ini. Sekarang, dia masih tidak senang dan gila, langsung menangis dan berlari ke sini. Saham Gu sangat berharga. Kakak membeli tumpukan saham sampah dari keluarganya. Sudah terjebak cukup lama. Oh, seperti dia. Dilihat dari permukaan, terlihat cemerlang. Sebenarnya, sudah lama tidak beredar. Oh. Pasangan miskin, semua hal menjadi duka. Meskipun kalian sekarang, hidupnya tidak begitu baik, tapi hari-hari ke depan, pasti akan lebih menyiksa. Tuan Xie, hadiah pernikahan untuk Nona Senzi adalah sebagai berikut. Kompleks Villa Yunding, sebuah perkebunan di puncak gunung. Di bawah naungan grup Xie, kepemilikan perusahaan media. Dimiliki oleh Tuan Xie tua. Dana keluarga Xie, hak manfaat permanen 10%. Aduh, salah satunya saja sudah bisa menghancurkan 5% saham dari grup Gu menjadi bubuk, sampai hancur. Bro, situasinya sepertinya tidak benar. Segera periksa, apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Xie selama ini. Kamu sudah memberiku gaun pengantin. Dengan begitu banyak barang berharga, aku tidak bisa menerima. Hanya teriak-teriak slogan, untuk menakut-nakuti mereka. Kamu mau menikah denganku? Itu adalah hadiah terbaik. Dia. Agar Gu Huaifeng tidak lagi meremehkanku, dengan sengaja diaturkan ini. Belum pernah ada orang seberani itu membela aku tanpa ragu. Kakak, jangan marah. Rumah tangga kaya siapa yang memberi istri tercinta, selain memberi rumah dan dana? Laki-laki ini, pasti dia menyewa aktor dengan uangnya. Pria yang terlihat seperti ini, giliran saya, tapi bukan giliran Senzi. Apa yang sudah ditemukan? Ini memang cara Senzi. Ini hanya seperti saat itu, ketika senior itu mengajaknya menonton film. Peningkatan iterasi. Dalam beberapa tahun ini, Senzi melakukan apa saja untuk mengejar aku. Tak ada cara yang dia tidak coba. Ini yang disebut sungai yang pernah dilalui sulit untuk kembali ke air yang sama. Dia mencintai Ge Wanfeng selama bertahun-tahun. Tidak mungkin, asal menikah dengan pria sembarangan. Aku sudah bilang kan, pria normal tidak mungkin menyukai dia, Senzi. Wan mana? Wan bilang, di dalam ada sekelompok aktor ulung, bersenang-senang sendiri. Tidak akan masuk, kita nanti. Tapi ada yang perfeksionis, putri sejati. Baik, mengerti. Tunggu aku menyelesaikan drama ini. Segera bawa dia kembali. Senzi,
Hari ini di hadapanku, aku melihat drama yang kau atur ini. Nilai 0, ulasan buruk. Tapi aku orang yang besar hati, jadi aku tidak akan membongkar ini di sini. Pertunjukanmu sudah saatnya berakhir. Adegan ini sudah bukan lagi sesuatu yang bisa kamu kendalikan, Pak Gu. Apakah kamu seperti membaca sastra pinggir jalan terlalu banyak, hingga otakmu rusak? Apakah sastra kaki lima itu memberitahumu di ponselku? Di ponselku ada foto pribadi istrimu. Senzi, kamu mengirimkan foto pribadi itu padaku, selain menggoda aku, apalagi maksudnya bisa jadi? Ini hasil sintetis AI buatan kalian. Kamu merasa pandai berurusan dengan orang, ya? Kamu cuma pemain kecil. Juga berani menggangguku. Kamu siapa sih? Mikir cuma karena pakai jas, langsung jadi tokoh penting. HMPH, takut, kan? Hei, tidak baik, Tuan Gu. Saham kita sedang dijual secara gila-gilaan. Ada modal anonim yang sedang menyerap saham kita dalam jumlah besar. Segera periksa siapa yang melakukannya. Jangan cari lagi. Tuan Gu, saya sudah mengakuisisi perusahaan sampah Anda sebanyak 51% saham sampah. Iya, ini si Fei Chen. Dia adalah pemegang saham terbesar di perusahaan kami. Siapa yang menyuruhmu datang ke pernikahanku tanpa memberi angpau? Saham sampah ini, anggap saja sebagai uang hadiah darinya untuk kita, sebagai bagian. Cepat suruh dia, keluarkan saham yang sudah dimakan, berikan padaku. Senzi, bukankah kamu menyukaiku, asalkan kamu membuat mereka, mengeluarkan saham yang sudah dimakan, kamu segera bisa menjadi pacarku. Kamu ini, tua bangka, kamu yang menggambar mimpi besar untuk Senzi, sudah basi, ya. Sakit banget. Kak. Gu Sao, Wan masih menunggu di luar. Jangan pedulikan orang-orang ini. Harga turun. Iya. Perusahaan lebih penting. Kita pulang dulu dan lihat keadaannya. Senzi, kalau kamu tidak ikut aku pulang hari ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Berhenti. Tuan Gu. Anda sudah memberikan uang hadiah yang begitu banyak, tidak mau mengambil sedikit permen pernikahan sebelum pergi. Untung kamu tidak masuk, di dalam sangat berasap dan berantakan. Kamu alergi asap rokok, masuk pasti tidak nyaman, kan? Tidak membawa kembali pengikut kecilmu. Dia tidak punya kesempatan lagi, biarkan dia tetap di tempat itu, menungguku seumur hidup. Dulu aku hanya perlu memberi isyarat sedikit, dia langsung buru-buru datang. Sekarang aku yang mencarinya duluan. Malah memblokir aku. Telepon yang kamu hubungi sementara tidak ada yang menjawab. Wow. Hahaha. Hahaha. Aku cuma bercanda begitu. Kak Wanan pasti senang. Lumayan lucu. Kamu bilang hadiah yang aku berikan adalah ini. Kalau tidak tahan, tidak usah tinggal di sini saja. Kamu mau aku pergi? Maaf,
Kalau aku pergi jauh, aku tidak bisa kembali. Tidak apa-apa, selama aku merendahkan diri, dia akan sangat berterima kasih. Naik mobil. Apa yang sedang aku lakukan? Sudah datang juga. Dia tidak benar-benar pergi ke rumah figuran itu kan? Ternyata, blokir aku, tidak angkat telepon, bermain sandiwara seperti ini. Bukankah itu untuk memaksaku datang mencarimu? Tuan Gu, kami sudah mengumpulkan pengacara terbaik di Asia untuk mengajukan banding atas saham kali ini. Prosedur akuisisi melanggar hukum, penguasaan dengan niat jahat, pasti akan aku laporkan ke sana. Xie Fei Chen bangkrut. Orang kecil. Bertarung denganku kamu masih terlalu hijau. Shen Zi. Kamu cari figuran itu untuk menyebalkanku. Aku mengakui, aku marah, aku menyerah. Kamu ya? Kapan? Kamu bisa membuatku terkejut sekali. Shen Zi. Aku sedang berdiri di bawah rumahmu dan meniup angin. Setengah jam angin dingin. Cepat gantiin aku sandal. Siapkan air hangat juga. Aku mau rendam kaki. Kamu cari siapa? Kamu siapa? Gadis yang dulu tinggal di sini ya? Dulu. Oh, Nona Sen. Dia sudah menikah. Tidak menyewa lagi ya? Lalu dia pindah kemana? Kakak. Mereka semua sudah menikah. Tidak tinggal dengan suami. Mau tinggal dengan kamu. Kamu bahkan tidak tahu dia menikah. Benar-benar kenal dia ya? Jangan-jangan orang penagih utang. Shen Zi. Keluar sini. Shen Zi. Sen, jangan panggil lagi. Dia meninggalkan ini semua. Kamu suruh aku pergi. Maaf, kalau aku pergi jauh, aku nggak bisa kembali. Apakah kamu suka? Kalau tidak suka, kalau begitu aku bawa ya. Ini hadiah pertama yang kamu berikan padaku. Jadi milikku. Kemanapun aku pergi, aku akan membawanya. Jadi begini. Penjualnya yang salah kirim versi yang salah. Kak Huai Feng, langsung saja diberikan ke Shen Zi. Apalagi yang bisa dilakukan, bahkan tidak bisa dianggap sebagai hadiah. Lebih baik daripada dibuang sebagai sampah, kan? Dia bilang itu milik teman sekamarnya. Dia bahkan harus memeluknya saat tidur. Serius. Serius, hahaha. Bagi saya, adegan masa lalu sudah selesai syuting. Saya tidak suka yang terlalu lembek. Saya suka yang keras. Benar-benar. Tentu saja benar. Lalu dia, Apakah bilang padamu hal lainnya? tidak ada. Dia bilang barang yang ingin diambilnya, semua sudah diambil. Sisanya ini, semua sampah bisa dibuang. Oh, masih ada. Dia berkata dengan santai. Akhirnya bisa lepas darinya. Senang sekali. Kamu bilang, dia sebenarnya lepas dari siapa sih? Sampah-sampah ini kamu masih mau? Tidak, aku yang akan mengurusnya. Mau. Mau.
Dia pasti berhutang banyak padamu. Shen Ziyi. HMPH. Menyia-nyiakan perasaanku, hasilnya tetap menunggu saya. Lihat bagaimana saya akan mendidikmu dengan baik, agar kamu tahu harga yang harus dibayar karena memblokir saya. Saya bilang, siapa yang mengizinkanmu membuangnya? Ini adalah sesuatu yang saya pilihkan khusus untukmu, yang paling jelek dan menggemaskan. Hanya ini satu di dunia, mengerti tidak? Tapi, karena kamu memang menyukainya, kali ini anggap saja sudah selesai. Tak disangka, kamu meninggalkan makhluk jelek ini, tidak bisa melanjutkan pencarian kerja. Kali ini, aku akan dengan berat hati memaafkanmu saja. Segera, dia akan seperti dulu, dengan senang hati berlari mendekat. Tengah malam begini, tidak makan, hanya demi secangkir teh susu ini. Tidak mengerti kalian para cewek, makan bisa tidak dilakukan, tapi teh susu ini adalah segalanya. Kamu tidak perlu mengerti kok. Makan ini. Tidak akan makan. Seumur hidup ini, jika kamu tidak ada aku, bagaimana kamu bisa hidup? Janji padaku. Tidak peduli apakah aku ada di sampingmu atau tidak, kamu harus makan dengan baik, cintai dirimu dengan baik, mengerti? Sebesar aku. Semakin aku ajarkan dia bagaimana meninggalkanku, aku harus tetap mencintai diri sendiri. Gadis bodoh ini semakin menangis sambil berkata, aku tidak mau kamu pergi, aku tidak bisa tanpamu. Aku enak minum. Atau teh susu lebih enak, Shen Ziyi. Kamu keterlaluan. Shen Ziyi. Sakit jiwa ya? Direktur Gu, kebetulan sekali ya. Datanglah menyaksikan kebahagiaan kami, yang penuh cinta. Shen Ziyi, kamu sudah pintar, ya. Minum teh susu malam-malam. Kamu tidak takut gemuk sampai gemuat. Pakai gaun pengantin. Minum teh susu itu urusanmu apa? Orang yang kamu cintai suka minum apa? Biarkan dia minum apapun yang dia mau. Hal sesederhana itu, kamu saja tidak mengerti. Gu Huaifeng, kamu tidak akan bisa mengatur aku lagi. Shen Ziyi. Minum teh susu malam-malam, tidak baik untuk perut. Dulu aku mengajarkanmu bagaimana. Cepat datang sini, jangan berkelahi dengannya. Kamu tidak bosan ya? Ah, dia mau minum apa? Perlu kamu urus. Kenapa kamu banyak bicara sekali? Bahkan orang asing pun merasa kamu menyebalkan. Tuan Gu, kamu bahkan tidak bisa mengurus sahammu sendiri, masih mau mengurusi dia juga. Bisa apa kamu? Gu Huaifeng, aku tidak lagi menjadi mainanmu. Shen Ziyi, siapa yang mengizinkanmu ceroboh, menikahi orang seperti ini? Sekarang datang sini, minta maaf padaku. Pergi dari sini, kamu ganggu tidak sih? Berbicara denganmu. Kamu tidak mengerti, kan? Lepaskan dia untukku. Xie Fei Chen, kamu pikir kamu menang, kan? Aku beritahu kamu, Shen Ziyi selamanya milikku. Gu Shao, jangan bermimpi lagi, bangunlah. Shen Ziyi, terakhir kali. Asal kamu mengaku salah sekarang. Semua yang kamu lakukan hari ini, aku bisa memaafkan semuanya, tidak akan dihitung lagi. Kau jelas tidak bisa hidup tanpaku. Mengapa kau berpura-pura mandiri? Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan ini? Jelas-jelas untuk menarik perhatianku. Kau bilang, Mengapa kau melakukan ini?
Kenapa? Apakah itu polisi? Di sini ada seorang pemabuk, membuat keributan. Katakanlah. Katakanlah. Hei. Gu Huaifeng ditangkap oleh polisi. Dia ditangkap oleh polisi. Ngapain kamu telepon saya? Cari tim pengacaranya yang besar itu. Itu bukan urusan saya. Saya punya alibi. Pernahkah kamu melihat versi modern dari Don Quixote? Kirim. Sudah. Belum pernah dibilang, tidurlah. Kakak, Ciumlah. Fei Chen. Meskipun kamu latar belakangmu rendah, tapi kamu bisa mengirim Gusao ke kantor polisi dari jarak jauh. Dengan jarak jauh. Shen Zi. Kalau kamu tidak kembali dan minta Brother Huaifeng, kamu akan dikeluarkan dari kompetisi. Wan Wan sudah setuju. Aku melamar. Bunga di puncak gunung akhirnya bersedia turun ke dunia. Menurutku, ini cara menaklukkan Dewi Su. Ini jauh lebih menyenangkan daripada melempar frisbee ke si pengejar. Melihat dia berlari-lari, lebih menyenangkan. Tak disangka Shen Zi, alat ini, sebelum rusak, masih bisa dipakai sekali terakhir. HMPH. Shen Zi, kamu pikir, hanya kamu yang bisa menikah, hanya kamu yang bisa bikin kesal. Aku nggak bisa. Iya. Kalau aku bilang, kasih kakak malam kita, pakai gaun pengantin seharga 1 miliar, kalung di lehernya 10 buah. Biar Shen Zi, masa bodoh. Begitulah. Mantanku lebih baik dariku. Penghinaan besar seperti ini, wanita mana yang bisa tahan, kan? Iya. Shen Zi, dia itu mantan yang mana sih? Kamu berani cari peran figuran, aku juga bisa. Yuk, kita bandingkan, siapa yang aktingnya lebih baik. Untungnya, tidak membawa Wan Wan, dia paling tidak tahan bau asap. Wan Wan, sekarang memang harus kuucapkan selamat untukmu. Wan Wan, sekarang benar-benar selamat ya. Nanti kalau kamu jadi Gu, ingat ya, kenalkan aku dengan pria kaya raya itu. Pria kaya apa sih? Gu Huaifeng dia sendiri yang punya perusahaan. Hampir tidak bisa diselamatkan. Kalangan atas, sumber daya melimpah. Bangkit kembali sangat mudah. Suka-suka. Sudah tanda tangan perjanjian pranikah dengan ibunya. Setelah punya anak dan tes DNA, baru ada pembagian harta. Kalau tidak, Keluar tanpa apa-apa, begitu menghina orang. Lalu saya harus bagaimana? ternyata setelah semua ini, kamu juga bisa memasang harga terang-terangan. Kalau begitu saya jadi lebih mudah. Untungnya ayahku masih punya uang untuk aku boroskan. Ngomong-ngomong, ini berkat Shen Zi. Bagaimanapun juga, tujuanku sudah tercapai. Aku tidak takut memberitahumu. Kamu tidak merekam, kan? Tidak. Dulu. Menyebabkan keluarga Shen Zi bangkrut. Ini rumah aku. Ayah Shen Zi adalah akuntan independen. Perusahaan ayahku adalah pelanggannya. Saat kejadian itu terjadi, ayahku menyalahkan tanggung jawab pembuatan buku palsu. Semua disalahkan ke ayahnya. Lalu kamu juga tahu, ayahnya masuk penjara, penyakit kambuh, lalu meninggal. Ayahku pernah mengancam ayahnya, kalau berani membocorkan kebenaran, Shen Zi juga tidak akan selamat. Wah. Paman benar-benar tegas dan tanpa ampun. Tapi, Wan Wan, bagaimana kamu tahu detail sekali? Tentu saja. Karena orang yang mengancam akan mengambil nyawa Shen Zi adalah aku.
Sekarang menurutmu, siapa yang lebih tegas dan cepat mengambil keputusan? Kak Wan. Mestinya kamu. Ternyata, aku hanyalah orang bodoh. Dulu kita semua masih sekolah. Kenapa kamu begitu membenci Shen Ziyi? Kamu juga tidak mencintai Gu Huaifeng. Kenapa? Karena rok itu. Bukankah itu karena kamu punya gangguan kebersihan? Setiap kali dia selesai mengenakan, Gu Shao selalu mengingatkan untuk mendisinfeksi gaunnya. Lalu bagaimana? Disinfeksi 1000 kali pun, itu tetap barang bekas. Maaf ya, saya hanya merasa kotor. Rok saja sudah seperti itu, apalagi pria. Tapi bagaimana kamu tahu, Gu Huaifeng bersih atau tidak? Dia dan Shen Ziyi memang suci. Tapi itu tidak berarti dia tidak bersama wanita selain kamu. Jadi aku memutuskan, manfaatkan dia yang kali ini melamar aku. Kalau sudah bagus, berhenti saja. Bagaimanapun, jika dilihat ke depan, hanya pria seperti dia, lebih baik ditangani. Dengan alasan ini, juga tidak sampai membuat keluarganya bangkrut, masih membiarkannya memikul cacian bertahun-tahun itu. Kalau kamu berani membocorkan setengah kata pun, aku punya caranya. Aku tidak berani, kakak. Selama bertahun-tahun kamu tahu, aku terhadapmu setia. Baik, nanti aku perkenalkan kamu dengan si kaya. Oke. Tuan Gu. Tiga hari 3 malam. Menari tanpa henti. 3 hari 3 malam. Tidak bisa menari. Aduh, kakak ipar. Kenapa datang? Cek posisi. Tatapan dia padaku tidak seperti dulu. Apakah tadi benar-benar dengar diam-diam? Sudah. Kakak ipar, kakakku, sangat baik padamu. Hehe, sebelumnya, Shen Ziyi datang, membuatnya seperti ikan kering. Iya, dia hanya pantas menghirup asap rokok bekas. Sepertinya, bodoh ini tidak tahu apa-apa. HMPH. Benar-benar bisa berakting. Bukan masalah besar. Nanti aku tanya ayahku, apakah ada cara? Tolong aku. Tolong selamatkan ayahku. Dari sudut pandang keluarga, kamu harus segera memutuskan hubungan dengan Shen Ziyi. Wan ada urusan dengan saya. Kamu turun sendiri dan jalan kembali saja. Masih 10 kilometer lagi. Meskipun kamu menangis dan berteriak padaku, aku tidak akan merasa hati lembut lagi. Kepala Gu, semua sudah dipersiapkan. Kali ini kita pasti bisa mengalahkan si Fei Chen. Lupakan yang ini dulu. Semua sumber daya pengacara. Lakukan hal lain terlebih dahulu. Tuan Gu. Saya ingin keluarga Suruawan bangkrut sebelum matahari terbenam. Segera menikah, saya akan membawamu untuk membeli sesuatu. Sayang sekali tidak ada Shen Ziyi yang bisa membantu. Harus merendahkan diri bagi dewi kita. Datang langsung ke toko. Biasanya dia selalu meremehkan Shen Ziyi. Kenapa hari ini begitu mendalam? Bagaimanapun juga, aku tidak akan mencoba sendiri. Bergaya saja. Oh. Semua sudah berkumpul. Hari ini benar-benar seperti reuni teman sekelas. Putar dulu, biar aku lihat. Bagus. Ini juga aku ambil. Anjing penjilat besar ini.
Kapan dia pernah melihatnya dengan tatapan seperti ini? Ternyata, pria selalu menginginkan apa yang tak bisa didapatkan. Nikah sama figuran, bangga apa? Kak Wan, kalau rok itu dipakai di tubuhmu, pasti jauh lebih cantik 1000 kali. Aku sangat ingin memakainya sekarang, menikmati tatapan lelaki yang mengagumi. Seharusnya itu adalah aku. Kalau tidak, kamu juga ganti baju satu lagi. Dia pasti akan langsung datang menjilatmu. Aku tidak mau coba kotor sampai mati. Karakter yang aku bangun sendiri. Hari ini aku harus selesai bermain meskipun harus berlutut. Awalnya hari ini suasana hati aku cukup baik. Sekarang jadi sangat buruk. Senzi. Setiap kali sampai pada saat ini, bakar api di tubuhmu. Itu yang paling efektif. Semua ini salah Senzi. Berani menikah tanpa izin, dan datang ke sini mengganggu. Pamer meski dalam kesulitan. Kurangi bicara sedikit, bising. Kenapa? Dia sebelumnya tidak pernah membantu Senzi menghindari Yang Xiaolu. Apakah mungkin pada hari itu, dia sebenarnya masih mendengar apa yang saya katakan? Pilihlah yang kamu suka. Jangan biarkan orang yang tidak terkait mempengaruhi suasana hati. Tenggorokan. Aduh, aku terlalu berlebihan. Sepertinya dia hanya ingin menyenangkan aku. Dia masih Gu Huaifeng yang selalu mengelilingiku. Su Ruawan, begitu terkejut dan kaget, pasti sangat menyenangkan, ya? Kamu kelihatan agak gemuk. Ini semua salah kamu. Setiap hari diberi makan olehmu. Makan sembarangan, tentu saja jadi gemuk. Apa yang aku beri makan padamu? Katakanlah. Penjahat. Aku setiap hari tepat waktu menyerahkan hasil panen, bekerja keras tanpa keluhan. Pada akhirnya, tidak mendapatkan apa-apa yang baik. Kamu menganggap aku gemuk. Kalau begitu aku tidak minum lagi. Ini. Kak, lihat. Pengikut kecil dan pemeran pendukung kecil, bercanda dan menggoda, cinta yang miskin dan sederhana, begitu polos dan sederhana. Ini adalah kehidupan di tingkat bawah. Segelas susu teh harus dibagi berdua. Sekarang bukan waktunya. Tunggu aku selesai mengurus wanita penggoda ini. Ziyi pasti akan kembali padaku. Bagus datang. Properti Senzi ini masih bisa digunakan untuk terakhir kalinya. Jangan sembarangan. Tenang, aku mengerti. Aku akan membantumu membalikkan keadaan. Tenang, aku tidak akan merepotkanmu. Senzi, kau kira cuma kamu yang akan menikah? Ah! Lihatlah kakawan kita, lalu lihat juga kakak Huaifeng kita, cocok sekali. Sudah lihat kan? Lihat baik-baik. Petugas. Petugas. Itu. Ambilkan kami di sini, gaun pengantin di atas 1 miliar. Semua yang ada, di bawah 1 miliar. Tidak pantas. Maaf, Pak. Toko kami tidak punya gaun pengantin yang semahal itu. Yang 90 juta juga tidak ada. Memang tidak ada. Kalau begitu keluarkan saja yang paling mahal yang kamu punya. Baik, tunggu sebentar. Kembali. Dan juga kalung berlian itu. Mulai dengan 1000 dulu, biar Kak Wan yang memilih sendiri. Cukup. Kakak, percayalah padaku, lihat dia. Lihatlah. Jangan lagi mengejekku. Aku bukan tipe yang bergantung pada orang lain. Kartu sudah diserahkan ke istri. Kamu benar-benar berani ya? Teman sekolah menikah, kamu juga tidak memberi uang angpau. Ayo pergi. Bukan. Bukan maksudku seperti itu. Ah, Kakak. tidak boleh.
Di saat seperti ini kamu tidak boleh mengalah dulu. Diam. Ini. Bukankah itu yang kakak katakan sendiri? Semakin kamu memanjakan Kak Wan, semakin besar kemungkinan San Ziyi akan kembali. Aku suruh kamu diam. Apa kamu tuli? Selamat, Gu Huaifeng. Urusan angpau akan aku atur. Kami masih ada urusan, jadi kami pergi dulu. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Kang Sao sudah mau menikah. Kalau begitu, tenanglah. Sen Ziyi, kamu di sini berbuat berlebihan, bertindak menggoda untuk siapa? Bahkan anjing di pinggir jalan tahu betapa dia mencintai Wan Wan. Kapan semuanya mulai? Semua orang berputar mengelilingimu. Kalau kamu biarkan dia di sini lagi, mengomel terus, aku akan membuat kalian semua menempelkan satu di wajah masing-masing. Dia benar, aku sok manja dan main-main dengan perasaan. Aku orang yang buruk, Gu Sao. Pergilah mencari orang yang lebih baik. Sebenarnya bukan seperti yang kamu pikirkan. Maaf. Gu Huaifeng. Kamu berbuat berlebihan di sini, berpura-pura ingin membuatnya cemburu. Untuk siapa kamu lakukan ini? Kamu pikir aku terharu? Aku menangis, karena aku menyesal. Menyesal kenapa aku tidak pergi lebih awal dari bajingan sepertimu. Maaf. Apa kamu minta maaf padaku? Sudah bertahun-tahun. Kalian seperti keluarga bahagia yang terdiri dari 4 orang. Lihatlah aku, si monyet ini. Sudah 8 tahun aku bermain peran monyet. Aku adalah pengikut dari pengikutmu, supir dari supirmu. Saat kalian ingin membuktikan diri kalian lebih mulia, aku adalah batu pijakan paling mudah di bawah kaki kalian. Dulu, orang yang kamu buat berputar-putar, Sen Ziyi, sudah tidak ada lagi. Aku sekarang adalah diriku yang lain. Aku semua berbicara jujur, hanya saja kalian tidak bisa membayangkannya. Sen Ziyi, aku bilang secara adil, Gu Huifeng memang tidak memaksamu untuk tetap berada di sisinya. Huaifeng, kamu sama sekali tidak perlu merasa bersalah padanya. Godesmu akhirnya memilihmu. Dari penglihatanku tentangmu, kamu pasti sangat bahagia. Ini benar-benar bukan seperti yang kamu pikirkan. Lalu, untuk apa? Karena aku sudah setuju denganmu, tapi dia tidak membantu ayahmu. Gu Huaifeng. Kamu awalnya tidak pernah menjanjikan apa-apa padaku. Saat itu, melindungi diri sendiri adalah pilihan yang wajar. Tak perlu memaksaku mencari ikatan di antara kita berdua. Minta aku. Tolong aku, tolong, selamatkan ayahku. Dari sudut pandang keluarga, kamu harus segera memutuskan hubungan dengan Sen Ziyi. Turun dari mobil. Wang Wan menemuiku ada urusan. Kamu turun sendiri dan jalan pulang saja. Ya. Saat itu ayahku dibawa pergi. Kamu bilang akan membantu aku tadi. Tapi sekejap kemudian pergi menemani Su Ruowan memilih gaun. Membiarkan aku berjalan sendiri sejauh 10 kilometer. Di saat tergelap dalam hidupku, menginjak aku sampai ke tanah. Selama 8 tahun ini, Sen Ziyi hanyalah seorang pecundang sejati. Saya mengaku. Tapi kamu dan saya, pada akhirnya hanya saling suka dan rela. Dan sekarang, kita sudah saling mengerti. Kita tidak akan pernah saling mengerti. Ayahmu dijebak.
Dia difitnah. Siapa yang melakukannya? Ternyata dia tahu. Sebenarnya dia mendengar seberapa banyak. Hari itu aku di bar, mendengar banyak pendapatmu tentang masalah ini. Kalau tidak, kamu coba peragakan langsung saja. Dia sedang omong kosong. Saya tidak. Itu hanya karena saya minum terlalu banyak saja. Bukankah kamu tidak pernah mabuk meskipun minum banyak? Saat itu saya sedang latihan drama dengan Yang Xiaolu. Baiklah, kalau begitu tunjukkanlah. Kamu tidak punya bukti. Untuk memasukkanmu ke penjara, dibutuhkan bukti. Tapi untuk menjatuhkan reputasimu, cukup. Aku senang. Kakak, kamu baik-baik saja. Dia kan Suruawan, tunangan Dewi pujaanmu. Meskipun kali ini kita mual banget sama Senzi, lain kali coba lagi. Pasangan kecil ini bertengkar. Jangan saling memutuskan hubungan, cukup didamaikan saja. Apakah itu yang kamu katakan? Saya tidak. Saya benar-benar tidak. Bagaimana kalau kita minta ibu yang Xiaolu untuk membantu kita mengingat kembali? Saya tidak tahu apa-apa. Saya akan menyelidiki masalah ayah dengan jelas. Sekarang jangan percaya kata siapapun dari mereka. Suruawan, sikapmu terhadap Gu Shao ada masalah. Terlalu angkuh. Kalau sampai menyinggung dia, segera minta maaf. Baiklah. Karena sudah sampai pada titik ini, aku harus mengakui satu hal. Pada malam sebelum pernikahan Senzi, aku dan dia bertemu di luar toko ini. Kalian sudah bertemu. Aku memang pernah bertemu dengan Suruawan. Ternyata begitu. Jadi karena kamu mengatakan sesuatu padanya, dia baru akan menikah dengan Xie Fei Chen. Saya tidak. Menikah dengan suami saya adalah pilihan terbenar dalam hidup saya. Orang yang memaksa dia untuk meninggalkan saya, ternyata adalah kamu. Saya tidak. Gu Huaifeng, menikah dengan Xie Fei Chen adalah usul saya. Jangan lagi menipu diri sendiri dan menggigit sembarangan. Itu kamu. Jika bukan karena kamu, dia tidak akan meninggalkanku untuk mencari penipu yang berpura-pura ini. Jadi, semua orang salah, hanya kamu yang benar. Iya. Kamu benar-benar mau bilang atau tidak? Jangan salahkan aku yang tidak mengingat masa lalu. Malam itu aku hanya membantu kamu mengambil gaun pengantin. Kebetulan bertemu dia lewat. Kamu benar-benar mau bilang atau tidak? Aku kebetulan bertemu dengannya. Lalu kami mengobrol sebentar. Ngobrol tentang apa? Jangan bilang. Gu Huaifeng, kamu sudah cukup menikmati cinta dan kekagumanku selama 8 tahun. Saat kamu sia-siakan dan injak-injak itu, pernahkah kamu menghargainya sedetik pun? Aku membiarkanmu bertindak sembarangan, menerima semua sifat kecilmu. Apa ini belum dianggap sebagai kasih sayang? Sekarang aku pergi dengan sadar. Kau tergeletak di sini berpura-pura. Cinta yang dalam seperti lautan, dihambat oleh drama yang merebut cinta. Berhentilah menjijikkan. Jangan mengandalkan rasa sayangku padamu, sehingga berani bertindak seenaknya di sini. Kamu yang membalikkan fakta. Pria brengsek yang tenggelam dalam kebodohan. Gu Huaifeng, Suruawan. Aku akan memeriksa semuanya satu persatu. Kebenaran tentang ayahku. Nanti, aku akan menagih beserta bunganya, satu persatu, kembali. Tuan Gu, kalau kamu berani lagi menyentuh istriku, lain kali ketemu. Ini bukan cuma soal kantor polisi saja. Mereka semua boleh pergi, tapi kamu tidak bisa lari. Apa maksudmu? Kalau kamu lari, pasti akan kembali minta tolong sama aku. Lebih baik tetap di sini saja. Kita hari ini datang untuk belanja. Lanjutkan. Hari ini aku sedang tidak mood. Tiba-tiba aku tidak ingin membelinya. Kalau kamu tidak membelinya, jangan harap bisa menikah denganku. Sebenarnya aku yang minta kamu menikah. Atau kamu yang minta aku menikah?
Aku yang minta kamu. Menikah denganmu itu hal yang istimewakah? Yang mengejar aku, dari sini sampai ke Antartika, kamu bisa menikah denganku. Itu adalah keberuntungan yang kamu dapatkan karena makam Gu Huaifeng mengeluarkan asap hijau. Penghargaan yang kamu terima, mengerti? Keluarga Surwawan sudah bangkrut, semua rekening bank sudah dibekukan. Saya benar-benar merasa terhormat. Itu bagus. Baris ini. Yang ini. Jangan. Yang lainnya, kemas saja. Lagi pula tidak perlu uangmu, uang. Aku punya banyak. Mungkin kartunya terhapus magnetnya. Surwawan, aku benar-benar tidak menyangka, kita berdua akan seperti ini hari ini. Sama-sama. Dulu hanya dengan satu tatapanmu, saya akan menggunakan kartu untuk membayar. Sekarang saya pikir-pikir, saya begitu antusias terhadapmu. Sebagian besar waktu, semua itu untuk dilihat oleh idiot itu. Kalau begitu, kamu memang perhatian. Butuh bantuan dari saya. Sebenarnya, apa yang kamu mau saya lakukan? Malam sebelum pernikahan Shen Ziyi, apa sebenarnya yang kau katakan padanya? Aku tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia yang mengatakan satu kalimat yang ada hubungannya denganmu. Jika ingin tahu, bayarlah. Sepasang sepatu hak tinggi, bungkus. Baiklah. Sekarang, segera buat dia memakainya. Maaf. Saya punya OCD, tidak bisa memakainya. Malam sebelum menikah, apa sebenarnya yang kamu katakan pada Shen Ziyi? Kamu ingin tahu? Aku tidak mau bilang. Kenapa? Aku tidak senang. Nona, ada masalah. Perusahaan tidak bisa bertahan lagi. Keluarga Su akan bangkrut. Apa? Kamu tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Aku akan telepon ayahku. Kenapa tidak bisa tersambung? Sudah bertahun-tahun, kamu dan ayahmu mengandalkan mayat ayah bodoh itu. Setelah menikmati selama bertahun-tahun, sepertinya sudah saatnya membayar kembali. Teman ayahku banyak sekali. Aku hanya perlu melambaikan jari. Teman-temanku, semuanya berebut untuk membantuku. Bagus. Kalau begitu, biarkan para pengikutmu. Aku antar kamu pulang saja. Tempat seperti ini, kamu mau ninggalin aku? Drama kita sudah selesai. Maksudnya, kita sudah berakhir. Dulu justru kamu yang minta aku menikah. Kamu melakukannya untukku, menganggap Shen Ziyi seperti anjing, selama 8 tahun. Sekarang kamu bilang selesai, selesai. Kalau kamu tidak menyebut Shen Ziyi, aku masih bisa menyimpannya untukmu. Sisa harga diri terakhir. Kita kan punya perjanjian pranikah. Udah pagi-pagi kamu mau ngambek. Aku senang. Kalau begitu, jangan nikah saja. Aku sangat mengharapkannya. Surwawan, aku peringatkan kamu. Peluk erat paha Gu Huifeng. Tutup mulutmu yang sombong itu. Si gadis bangsawan yang tak tahu diri ini. Simpanlah ini. Ayah, aku punya gangguan kebersihan. Kamu tahu itu. Kamu mau aku memeluknya dan mendukungnya. Kalau berani merusak pernikahan antara Gu Shao dan dia, aku akan pukul kamu sampai 3 kali. Gadis kecil yang tidak berguna. Keluarga Su sudah hancur total. Kamu dengar tidak? Memohon padaku, mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk membantumu. Aku tidak pernah meminta tolong.
Kamu tahu ini tempat apa? 7 tahun lalu. Malam saat ayah Shen Ziyi ditangkap. Disinilah. Karena hasratmu, aku menyerah membantunya. Biarkan dia berjalan sendiri sejauh 10 kilometer pulang ke rumah. Benarkah? Aku sarankan kamu berdua bicara. Kalau begitu, kamu tidak membantunya lagi. Kalau begitu, aku sarankan kamu pergi ketiga. Kamu jadi pergi atau tidak? Aku akan membuatmu berjalan 10 kilometer juga. Ternyata kamu menghabiskan jutaan hanya untuk membalas dendam padaku lewat dia. Kenapa? Gu Huaifeng, kamu jatuh cinta padanya. Dia memang milikku sejak awal. Hanya membersihkan keluarga saja. Gu Huaifeng, aku berikan kata-katamu yang asli. Ini mengguncang pohon besar. Lucu tapi tak sadar diri. Orangmu. Bagaimana bisa menikah dengan orang lain? Sayang sekali ya. Turun. Gila. Tunggu. Apa? Sekarang baru tahu takut. Minta pun aku tidak peduli. Kalau mau, datang sendiri ke kantorku. Meskipun kamu menangis dan mengadu padaku, aku tetap tidak akan lembek. Ini, aku akan memberimu sesuatu. Gu Huaifeng, terima kasih atas hadiah yang kau berikan. Kesalahan sebesar ini, dia bahkan tidak menyadarinya. Memang agak bodoh. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, hanya aku yang ada di matanya. Shen Ziyi, kamu tidak terlalu pintar, tapi cukup menggelikan. Hadiah dari Gu Shao untuk gadis. Harganya tidak pernah di bawah 6 digit. Shen Ziyi, lihat milikmu. Bagaimana bisa ada orang memberi hadiah naga yang jelek seperti ini? Direktur Gu, mobil sudah siap. Huaifeng, aku mohon padamu, Huaifeng, saya tahu saya salah. Saya sudah menunggu kamu di sini selama beberapa hari. Jangan lagi melakukan hal yang menyakiti. Tentang keluarga Su, ya, saya mohon padamu. Kamu sudah mengerti, benar, kan? Kamu sudah memaafkanku. Kita masih bisa menikah. Aku juga bisa pergi, menjelaskan semuanya kepada Shen Ziyi, juga bisa menyalahkan semua kesalahan kepada diriku. Buka jendela. Hancurkan saja. Gu Huaifeng, kamu tidak ingin tahu apa yang Shen Ziyi katakan malam sebelum dia menikah denganku. Di dalam. Halo. Gu Shao, mau jalan-jalan keluar? Bagaimana? Seseorang tidak merasa kesepian, kan? Apakah bisa menghitung? Dia kan punya sopir, bukan? Saya ini hanya orang bodoh, tapi istri saya pintar.
cantik dan bisa menghitung. Kamu seorang selir. Di hadapanku, juga malu-malu, satu lidah menyebut istri. Kapan kamu jadi mantan aku? Dalam hatimu, bukankah kamu selalu berpikir begitu? Dinasti Qing sudah runtuh, kakak mantan. Sekarang saya sudah punya SIM. Bagaimana denganmu? Tidak ada. Bahkan SIM yang sudah kadaluarsa pun tidak punya, kan? Aduh, aku tidak salah, kan? Kalau dia punya SIM mengemudi, kenapa dia tidak mengemudi sendiri? Dia itu memang tidak bisa. Jangan jadi penjahat lagi. Cepat, lampu hijau segera menyala. Turun. Dengar-dengar, kamu akan menikah besok. Kalau begitu memang, selamat ya. Tapi itu Gu Huaifeng, sekali lagi untuk membuatku senang. Hanya melemparkanmu sepotong tulang. Kamu benar-benar memasukkannya ke mulutmu ya. Terima kasih. Setelah besok, aku akan pergi berlibur. Mungkin tidak akan kembali lagi. Lalu jika dia mencarimu lagi bagaimana? Kalau dia datang mencari aku, katakan saja begitu padanya. Gu Huaifeng, bukankah kamu ingin tahu apa yang dikatakan Shen Zi malam sebelum menikah kepadaku? Katakan saja. Apa yang dia katakan? Shen Ziyi hari itu, apa yang sebenarnya dia katakan padamu? Asalkan tahu apa yang dia katakan, melepaskan beban di hatinya, dia pasti akan kembali ke sisiku. Gu Shao tidak ingin mengorbankan apapun, hanya ingin aku yang berbicara. Kamu pikir kamu masih punya ruang untuk menawar? Aku tidak selemah itu. Sudah kukatakan padamu, meskipun kamu lari, kamu akan kembali memohon padaku. Aku bilang. Itulah yang dia katakan, Gu Huaifeng. Jika dia datang mencarimu, katakan padanya seperti ini, Gu Huaifeng. Jika ada kehidupan setelah ini, aku pasti tidak akan melihatmu lagi. Wanita Suryawan ini, menurutku, kalau tidak jadi menikah juga tidak apa-apa. Aduh, meskipun undangan sudah dikirim, tapi keluarganya salah. Kalau tidak menarik kembali uang mahar, Gu Shao sudah berbuat sebaik-baiknya. Kalian berdua apa yang kalian pahami? Kakak hari ini bilang, perjanjian tidak berubah ya. Itu berarti, orang punya rencana sendiri. Silakan semua. Dia turun ke dunia. Xie Feichen, sepertinya ada di sebelah. Kalau ini menabrak. Xie Feichen. Jadi, dulu, yang menyakiti nyonya, adalah pelaku utama, yaitu Suryawan dan ayahnya. Tapi minggu lalu, keluarga Suryawan sudah bangkrut. Gu Huaifeng yang kering. Nona, Anda tidak bisa masuk. Saya punya satu topik yang pasti menarik bagi Anda. Cari kesempatan, ngobrol. Ngobrol. Mengerti.
Sekarang katakan saja. Aku akan membuat Gu Huaifeng bangkrut. Hancur nama baiknya, ditinggalkan dan dikhianati semua orang. Dikelilingi berbagai penyakit, akhirnya hanya tersisa nyawanya saja. Niling di pinggir jalan untuk mengemis. Maaf ya, aku ini, kuil kecil, tak muat, dengan begitu banyak keinginanmu. Satu kata. Aku mau dialan. Kenapa begitu, kalian? Bukankah kalian akan menikah segera? Kenapa? Untuk menyenangkan dia, ayahku yang melakukannya. Saham perusahaan dia, bukankah sudah kamu akuisisi sejak lama? Mengapa aku harus memeluk seorang anjing yang kehilangan rumah? Seperti yang kau katakan, itu juga masuk akal. Sepertinya, Xie Sao bersedia. Hanya saja, jalur ini agak liar. Tak tahu, Xie Sao, maukah kamu? Aku selalu mengambil jalan yang tidak konvensional. Apa maksudnya? Sekarang kamu harus cerai dengannya. Kamu pikir, kamu masih bisa memberiku perintah kerajaan? Asalkan kamu kembali ke sisiku, aku janji, dalam mataku, Dalam hatiku, dalam ponselku, di kolom pasangan hanya akan ada kamu. di dunia ini banyak orang bodoh. Langsung cari yang berikutnya. Kita tidak akan pernah menyelesaikan semuanya. Nyonya, Anda sudah kembali. Tadi, Suruo Wan datang, ingin bekerja sama dengan saya. 3 kali mengundang Hui Feng. Sebenarnya, saya lebih ingin memastikan satu hal. Apakah kamu benar-benar ingin dia, tidak memiliki apa-apa? Dalam suka dan duka, sakit maupun sehat, miskin maupun kaya, bagi saya, itu tidak masalah sama sekali. Apakah ini yang disebut kecerdasan buatan? Ini untukmu, kasih sayang yang istimewa. Ini buatan, tapi bukan cerdas. Ini bodoh. Hahaha. Dia benar-benar akan menikahiku saat aku berusia 30 tahun. Apa dia akan menikahiku? Pria ini, benar-benar pria yang buruk. Bahkan sekarang, dia hanya anggap aku sebagai boneka pembelot, amarah tak berdaya. Sebenarnya tidak benar-benar peduli padaku. Kakak, lihat. Aku sudah berusaha keras seperti ini. Kalau tidak, kamu beri aku hadiah saja. Jangan. Di tempat umum, kamu pikir apa? Kamu dorong aku sakit. Kalau tidak, kamu beri aku sedikit minuman, aku tidak akan sakit lagi. Jangan. Kalau begitu, Aku yang akan memberimu makan. sudah. Duduk di sini dan istirahatlah. Aku pergi beli untukmu. Terima kasih. Sayang. Xie Feichen, jangan bikin keributan sembarangan. Aku sudah lupa dia sejak lama. Aku tidak akan membiarkanmu lupa padaku. Sialan, Gu Huaifeng, kamu selesai belum? Baiklah, aku paling mencintaimu. Sudah cukup. Aku sudah tahu, orang yang paling kamu cintai adalah aku. Xie Feichen, kamu sudah membeli milk tea-nya. Ayo kita pergi. Xie Feichen, baiklah, ayo bertarung denganku.
Xie Fei Chen. Gu Huaifeng, cukup sudah. Dulu aku beli secangkir teh susu. Selalu kau manipulasi. Kau berpura-pura penuh perasaan. Aku juga mau satu cangkir. Kakak, maaf ya, sekarang pesanan agak banyak. Kamu harus tunggu sebentar. Aku mau segera. Sedang dibuat, sedang dibuat. Lihat nih, beruang itu mau minum teh susu. Aku harus nunggu berapa lama lagi? Sekitar 1 jam. Kalau begitu, kamu sekarang buat contoh. Bro, jangan usil. Semua orang keluar cari kerja. Semua tidak mudah. Jangan bikin repot. Gerobakmu, sudah kubeli. Kamu hanya perlu membuatkan aku teh susu mulai sekarang. Baik. Kakak Siong, lihatlah aku. Ziyi. Kamu boleh minum seberapa banyak teh susu yang kamu mau. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Siong Sao, gerai teh susu ini adalah milikku. Sepertinya kamu salah tempat dalam berinvestasi. Saya sudah membeli jalan bisnis ini. Sekarang ini milikku. Mainkan arus kas denganku. Kamu belum layak mengetahui. Nanti kamu mau minum berapa banyak teh susu? Minum berapa banyak teh susu? Teh susumu, aku tanggung semua. Kamu bahkan tidak bisa mencium dia sekali. Semua kena tampar, meskipun dia mandi di dalam teh susu. Apa gunanya? Kau ini pelakor yang tidak tahu malu. Sebenarnya kau adalah pelakor. Kak Bear, bangunlah. Kak Bear. Asalkan kau kembalikan dia padaku. Apapun yang kau mau, katakan saja. Kau masih punya apa? Ceritakan padaku. Bahkan jika kau menginginkan tahta negara kecil di Eropa, aku juga bisa memberikannya untukmu. Terima kasih, Tuan Siong. Tapi keluarga Jing Xie tidak kekurangan tahta. Saya punya tim pengacara terkuat di seluruh Asia. Saat kamu mengajukan gugatan cerai, pasti akan sangat membantu. Istriku tidak mungkin bercerai denganku. Benarkah? Kalau begitu, kita lihat saja di pernikahanku nanti. Aku akan menunggu dan melihat. Mereka menikah. Dan adegan yang memalukan aku di kehidupan sebelumnya, disusun sama persis. Gu Huaifeng, kamu sebenarnya mau apa? Ini adalah Hotel Yunding, ballroom tertinggi di Yunding, satu-satunya di seluruh kota. Bisa mengadakan pernikahan di sini. Di seluruh kota, mungkin hanya ada beberapa tempat. Gu Sao memilih tempat ini. Ini cukup menunjukkan perhatiannya terhadap pengantin wanita. Tidak seperti beberapa bebek jelek. Takutnya bahkan tidak bisa mendekatinya. Saya sudah bilang, kita tidak akan pernah beres. Bulan depan, di ruang pesta genting Hotel Genting, aku punya hadiah besar untukmu. Aku tidak akan pergi. Ini ada hubungannya dengan ayahmu. Setelah hari ini, dia akan tahu perasaanku. Kirim ya, ini bukan boneka beruang. Gu Sao benar-benar tahu cara bersenang-senang. Dia bahkan menyiapkan tim suasana. Di mana pengantinnya? Dia adalah pengantinnya. Bolehkah saya memilih gaun pengantin yang saya suka? Ingin menikah dengan saya, lakukan sesuai permintaan saya. Kamu anggap aku apa, Suruowan? Seorang ayah yang menjualku. Harta rampasan. Suasana ini, ya, tambah paha ayam. Baru, pengantin wanita. Makna yang mendalam.
Pengantin pria dan pengantin wanita bersama, menghadapi kesulitan bersama, kan? Di kehidupan sebelumnya, aku seperti ini, jatuh di hadapnya mengenakan gaun pengantin, dihina dan diejek oleh semua orang. Tak disangka, dunia ini ternyata telah berganti pemilik. Ziyi, asalkan bisa membuatmu bahagia, aku akan melakukan apa saja. Tak peduli apa. Suruowan. Sejak saat ini, ikuti aku seperti ini, seorang pengikut yang mudah dikendalikan. Semoga kamu bisa tinggal di dunia ini, dengan nyaman. Senzi, tolong selamatkan aku. Dulu, ayahmu yang menyebabkan keluargaku menderita. Aku sudah tahu salahku. Gu Huaifeng, dia tetap melanggar hukum apapun yang terjadi. Hukum akan mengadili dia. Kamu tidak perlu melakukan ini, mempermalukannya di depan umum. Bukankah itu terlalu memudahkan dia? Kamu memang suka penebusan dosa yang dramatis. Kamu kan orang yang bermartabat. Di situasi seperti ini, berikan sedikit muka untuk semua orang. Setiap kali aku luluh dan ingin memperlakukanmu dengan baik, dia selalu muncul tepat waktu untuk mengacaukan semuanya. Untuk wanita seperti ini, memberinya muka adalah memanjakannya. Memberinya kesempatan Adalah mengundang masalah. Pergi, masuk. Kita sekarang mengadakan pesta. Li Haoran hanya mengambil barang yang kau buang. Hanya bermain-main. Biarkan saja dia. Senzi, saya ingin berkata jujur. Gu Huaifeng memang tidak memaksamu tetap bersamanya. Huaifeng, kamu sebenarnya tidak perlu merasa bersalah padanya. Aku ingin kamu menggunakan sisa hidupmu untuk membayar setiap luka yang ditimbulkan kepada Senzi. Perlahan-lahan. Gu Huaifeng, ternyata kamu sudah tahu dia yang memprovokasi. Kamu bahkan bekerja sama dengannya untuk menjatuhkanku. Pria brengsek yang menipu diri sendiri. Yang aku maksud adalah kamu. Dengar tidak? Ziyi marah. Mulai sekarang, aku akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Apa gunanya kamu menyiksa aku? Bahkan jika kamu mengubahku menjadi abu, yang tak bisa kamu dapatkan, kamu tetap takkan bisa minta. Tidak masalah. Mulai hari ini, Kita adalah suami istri. sisa hidupku akan kuberikan padamu badai dan salju tanpa akhir. Aku dan kamu. Jenis pria brengsek dan wanita bajingan ini, biarkan saja mereka terkunci. Kamu pikir, aku dan Senzi sama, akan patuh menjadi boneka yang dikendalikanmu, menjadi mainanmu sepuasnya. Jadi hari itu di bar, kamu mencari Xie Feichen untuk bergantung padanya. Iya. Kamu kalah telak. Perusahaan dan wanita semua direbut olehnya. Apa masa depan yang bisa aku dapat ikut denganmu? Kenapa aku tidak boleh mencari jalan sendiri? Kamu pikir aku ini anjing yang kehilangan tuannya? Tidak. Saya adalah anjing yang kehilangan segalanya. Tapi kamu bahkan lebih buruk dari anjing yang kehilangan segalanya. Kamu pikir saya bodoh seperti Senzi? Kamu ingin menjahati saya. Apa saya tidak tahu cara bersembunyi? Kamu setiap hari meratap dan menangis. Setiap malam setelah saya memanfaatkan kamu, bersujud di samping tempat tidurku dan bertobat sampai pagi. Itu semua cuma sandiwara untukku. Tentu saja, aku adalah dewi yang kau sujud dan puji selama 8 tahun. Kalau tidak punya akting, bagaimana bisa pantas dengan gelar itu? Hari ini aku memanggilmu ke sini, adalah untuk memberimu ini, ayahnya dulu. Bukti yang menjebak ayahmu. Aku tahu. Kau seumur hidupmu tak akan kembali padaku. Ini satu-satunya yang bisa kulakukan untukmu. Di mana barangnya? Tuan Xiong. Bukti yang kau minta. Apakah ini? Ini adalah tim pengacara Gu Huaifeng.
Semua yang telah dikumpulkan, bukti bahwa ayahku menyakiti Shen Ziyi. Tapi ini adalah prestasi. Aku tidak ingin dia mendapatkannya. Kamu benar-benar tega, bahkan mengkhianati ayah kandungmu. Dia memukulku sampai seperti ini. Dia tidak berperi kemanusiaan. Aku tidak beradab. Ini yang disebut, ayah singa tidak punya anak anjing. Berikan harga saja. Aku mau 100 juta. Maaf ya. Aku hanya bisa memberimu 10 juta. Kecurangan mertuamu, hanya seharga ini saja. Kamu salah paham, bukan karena ini. Apa yang dia, Gu Huaifeng, bisa dapatkan? Saya tidak mungkin tidak mendapatkannya. Hitam dan putih, saya mengenal banyak orang, dan mendapatkan barang ini, seharusnya hanya perlu mengeluarkan 1 juta. Saya berikan kamu 10 juta, itu karena aku tidak ingin melihat orang yang mengganggu itu pamer di depan istriku saja. Kamu harus pikirkan baik-baik, bagaimanapun juga. Setelah melewati desa kecilku ini, kamu tidak akan menemukan toko penjilat nomor 1 lagi. Ini milikmu, 10 juta. Kamu juga bisa dianggap sebagai tonggak dalam perjuangan melawan patriarki dan patriarki suami. Di jalur ini, Kalau kamu tidak begitu rapi dan tajam, mungkin aku cukup mengagumi kamu. tapi kamu harus bekerja sama denganku. Di pernikahan, aku akan membuat Gu Huaifeng hancur reputasinya. Hanya 10 juta. Kamu bisa mengkhianatiku demi 10 juta ini. Hanya. Perusahaanmu sudah bangkrut sejak lama. Nilai pasar tinggal beberapa sen saja. 10 juta. Membeli 10.000 perusahaanmu. Sebelumnya aku beri kamu banyak hadiah. Tidak pernah nilainya kurang dari 6 digit. Kamu tidak pernah menghargainya. Itu dulu. Jadi sekarang kamu merasa aku jatuh miskin. Dengan 10 juta, kamu mau kabur. 10 juta bagimu mungkin tidak berarti apa-apa. Tapi aku bangkrut. 10 juta itu obat tidurku. Saat ayahku mematahkan kakiku, di mana kamu? Kamu terus-menerus bilang suka aku selama 8 tahun. Apakah kamu pernah merasakan empati padaku walau hanya 1 menit? Tapi, aku punya tangan, kaki, dan pendidikan. Aku masih hidup. Dengan 10 juta ini, aku bisa memulai kembali di luar negeri. Su Ruawan, kamu pelaku kejahatan ini. Kapan kamu jadi korban? Waktu kamu bersama dia mempermalukanku. Kenapa aku tidak lihat kamu sekuat dan semandiri sekarang? Su Ruawan, kamu juga tahu keluargamu bangkrut parah. Tapi kamu malah memimpin untuk mengintimidasi Shen Ziyi selama bertahun-tahun. Benar-benar munafik. Iya, Kak Wan. Ini semua kan kamu yang cari sendiri. Kamu tidak jujur, mengkhianati ayahmu sendiri, dan tunanganmu. Berkata terus-menerus, bahwa itu demi keselamatan diri. Baiklah, kamu hebat, masih mengancam Yang Xiaolu. Selalu mengklaim dirinya wanita mandiri. Selama 8 tahun ini, saya juga tidak melihatmu. Perempuan membantu perempuan. Saya yang seorang pria saja sudah tidak tahan. Orang seperti ini, mulut penuh dengan ideologi. Pikiran penuh dengan bisnis. Hampir lupa, kita datang hari ini untuk menikah. Lihat apa yang sudah aku siapkan untukmu. Bagus kan? Wah, bukankah itu barang utama di pelelangan? Air mata angin, ya. Ayahku menyuruhku memberikannya padamu. Nilainya 5 juta. Air mata angin yang bernilai 5 juta. Hanya seperti itu hancur.
Ini berasal dari kerajaan Eropa. Mahkota ratu. Nilainya 7 juta. Sangat langka, kan? Paman saya memberikannya kepada pengantin saya. Bernilai 12 juta. Dan juga, Jangan buang lagi. Aku mohon, jangan. nenek saya adalah pewaris kerajaan di Asia Tenggara. Bibi saya adalah orang terkaya di Amerika Selatan. Tidak punya anak. Harta warisan mereka sebenarnya akan diwariskan kepada saya setelah mereka meninggal. Mereka tahu saya menikah. Mereka sengaja menyiapkan untuk pengantin baru. Saya salah. Saya tahu saya salah. Kita lanjutkan pernikahan ini, oke? Perusahaan hanya sebagian kecil dari harta keluargaku. Kau sampai rela karena sebuah perusahaan kecil. Menganggap aku sudah kehabisan jalan. Suruawan. Aku bilang, memandangmu sempit itu sudah terlalu baik. Kau sama sekali tidak pantas masuk dalam pandanganku. Aku tahu aku salah. Mari kita mulai lagi. Mari kita mulai lagi. Bagaimana? Bermimpi saja. 10 juta. Hanya 10 juta bisa membuatmu mengkhianatiku. Aku bahkan demi kamu. Hingga kehilangan orang yang paling berharga bagiku. Cukup, Gu Huaifeng. Kamu sebenarnya hanya berpura-pura, menunjukkan perasaan di depannya. Iya. Aku tahu. Dia tidak akan pernah kembali. Jadi aku benar-benar sudah mempertimbangkan dengan serius. Ternyata kamu sangat cinta uang. Kalau begitu aku akan memberimu uang. Sayangnya aku sudah meletakkan piring di depanmu, dan menyerahkan sumpit ke tanganmu. Tapi kamu bahkan tidak bisa menahannya dengan stabil. Aku tidak akan pernah seperti orang bodoh itu, yang dikendalikan olehmu. Bagus sekali. Lalu ini. Kamu mencuri buktiku, aku mencuri cekmu. Sangat adil. Kembalikan itu padaku. Ini adalah keberanian terakhirmu di dunia. Jika aku menghancurkannya, Apa yang akan kamu lakukan? Jangan, jangan. Aku sudah bilang jangan. aku sudah bantu urus dia ini. Wanita berhati licik. Sudah aku tangani semuanya. Semoga ke depannya hidupmu lancar. Dia sudah tahu sejak awal semua kebenaran. Meskipun tanpa kamu, dia tetap bisa membuat mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Kamu bahkan tidak mau berutang padaku satu kebaikan pun. Iya. Gu Huaifeng, aku sudah bilang, kita sudah selesai. Ayo pergi. Ibu, kamu tidak membiarkanku minum teh susu. Ternyata kamu diam-diam meminumnya sendiri. Biarkan saja ibumu minum jika dia ingin. Kecil nakal berani-beraninya mengatur ibu. Ayo pergi. Orang tadi terlihat agak familiar. Siapa dia? Seseorang, mungkin pelengkap panggung yang hebat. Apalagi yang ingin kamu katakan? Biarkan dia nanti. Jangan terlalu sering minum teh susu.